Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Mas Mbak. Pada pertemuan ke-15 ini, Mas Mbak semua, kita akan membahas materi tentang faktor-faktor penyebab dan dampak korupsi. Mas Mbak semua, di sini saya Bu Siti Khalifah dengan kode dosen SKF. Mas Mbak semua, kontak person saya adalah 085 641 773 818 ya. Di pertemuan ke-15 ini, Mas Mbak semua, di mana kita membahas tentang pendidikan anti korupsi ya. Di pendidikan anti korupsi ini kita akan mengetahui dari faktor-faktor penyebabnya dan dampak korupsi. Nah, Mas Mbak semua, di dalam tujuan instruksional umum, mahasiswa dapat mengerti, memahami, mendalami, menghayati, serta menjelaskan faktor-faktor penyebab dan dampak korupsi. Tujuan instruksional khusus yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi secara baik dan benar. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan dampak korupsi secara holistik. Inilah Mas Mbak semua, di dalam tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Kita akan mengetahui faktor-faktor penyebab korupsi. Korupsi terjadi karena berbagai sebab atau faktor. Faktor-faktor itu diantaranya politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam korupsi yang bersifat sistemik, faktor-faktor tersebut terjalin berkelindan menentukan terjadinya korupsi. Meskipun dalam beberapa hal perbuatan korupsi mendatangkan manfaat tetapi dampak negatif korupsi lebih besar daripada kegunaannya. Dampak negatif korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga menyengsarakan rakyat dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi, ICW 2000 mengidentifikasi 4 faktor penyebab korupsi, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi, dan faktor transnasional. Faktor politik menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi, karena banyak peristiwa politik dipengaruhi oleh money politik. Terkait hal ini, Terence Gomez pada tahun 1997, seorang mengkaji politik Malaysia, menggambarkan politik uang sebagai use of money and material benefit in the pursuit of political influence. Politik uang merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politik supaya memenangkan si pemberi uang. Praktik politik uang ini tidak bisa dihilangkan
karena undang-undang politik tidak memberikan aturan yang tegas tentang dana kampanye. Demikian pula ketika ada indikasi politik uang, pihak penegak hukum tampaknya ragu untuk mengambil keputusan. Korupsi yang berkaitan dengan politik sering disebut dengan korupsi politik. Dalam pandangan De Assis 2000, korupsi politik terjadi misalnya money politik dalam pemilihan anggota legislatif dan pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobby yang menyimpang. Inilah Mas Mbak semua dari pandangan De Assis bahwa korupsi politik itu bisa terjadi karena pastinya adanya money politik misalnya, kemudian juga ada kaitannya dengan teknik lobby seperti itu Mas Mbak semua. Ini yang mengakibatkan adanya korupsi yang pastinya berkaitan dengan korupsi politik. Kemudian untuk faktor hukum. Faktor hukum menjadi penyebab korupsi karena banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya. Pasal-pasalnya multitafsir dan ada kecenderungan aturan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Meskipun orang awam tidak bisa melihatnya, demikian pula sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang, sehingga tidak tepat sasaran dan dirasa terlalu ringan atau terlalu berat. Selaras dengan hal ini, Susila dalam Hamzah 2004 menyatakan bahwa tindakan korupsi mudah muncul karena ada kelemahan dalam perundangan yang mencakupi, yaitu yang pertama, adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu. 2. Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai. Ini menurut Susila, Mas Mbak semua, bahwa tindakan korupsi itu mudah muncul karena di dalam perundang-undangan itu masih lemah Jadi ini yang menjadikan banyak sekali masih banyak tindakan korupsi ini terjadi karena dirasa itu untuk perundang-undangan yang mencakup dengan korupsi itu masih lemah aturannya seperti itu di dalam aturan perundang-undangan kemudian juga kualitas peraturan undang-undang Kemudian yang ketiga, serta peraturan kurang disosialisasikan Kemudian 4, sanksi sanksi terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu. 6. Lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan, lemahnya penegakan hukum, rendahnya mental aparatur, rendahnya kesadaran masyarakat, serta pastinya kurangnya political will pemerintah. Menurut Saleh 2006, juga menjadi pemicu terjadi korupsi, kita lihat dari aspek hukumnya. Penelitian Ezung juga memberikan kesimpulan yang tidak jauh berbeda, bahwa terjadinya korupsi ini disebabkan oleh lemahnya peraturan yang dibuat dan lemahnya penegakan hukum. Inilah Mas Mbak semua di mana para pakar ahli ini bisa melihat bisa memprediksikan atau bisa mengasumsikan bahwa di dalam penelitiannya Ezung ini bisa memberikan kesimpulan yang pastinya sangat jauh berbeda dilihat dari aspek hukumnya
Pastinya di sini adalah kaitannya lemahnya peraturan yang dibuat dan lemahnya penegakan hukum. Kemudian faktor ekonomi ini menjadi penyebab korupsi, Mas Mbak semua. Terutama di negara-negara yang sistem ekonominya sangat monopolistik. Kekuasaan negara dirangkai dengan informasi, orang dalam turut menciptakan kesempatan-kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk mempertinggi kepentingan mereka beserta sekutu-sekutunya. Serangkaian faktor tersebut berkaitan dengan faktor birokrasi, di mana dalam suasana demikian kebijakan ekonomi pemerintah diimplementasikan, dikembangkan, dan dimonitor dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Kenyataannya juga menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang yang ekonominya pas-pasan untuk bertahan hidup, tetapi saat ini korupsi dilakukan oleh orang-orang kaya yang berpendidikan tinggi. Ini menurut Sulistiantoro. Rendahnya pendapatan dan gaji tidak serta-merta mendorong orang untuk melakukan korupsi. Banyaknya pemimpin nasional dan daerah, serta para anggota legislatif di tingkat nasional dan di level daerah yang dipidana. Karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Mereka korupsi tidak karena kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan yang kurang. Mereka melakukan korupsi karena mental buruk, tidak bermoral, sehingga berjiwa serakah untuk mengambil harta negara guna menambah pundi-pundi kekayaannya. Faktor transnasional ini amat terkait dengan perkembangan hubungan ekonomi lintas negara yang tidak jarang menambah lahan sumber bagi tumbuhnya korupsi di kalangan birokrasi pemerintah. Korupsi mudah terjadi karena perusahaan-perusahaan asing dapat beroperasi di suatu negara tanpa harus masuk ke lini birokrasi pusat. Mereka bisa masuk ke lini birokrasi pemerintah daerah dengan cara memberi uang pelicin agar dapat berinvestasi di daerah. Korupsi berlangsung bagai simbiosis mutualisme, di mana pengusaha asing memiliki uang yang dapat digunakan untuk menyogok pejabat agar memperoleh izin untuk melakukan usaha di daerah, sedangkan elit daerah mempunyai otoritas untuk memutuskan. Organisasi juga dapat menjadi alasan pembenar untuk melakukan korupsi. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi bisa terjadi akan memberi andil terjadinya korupsi. Karena membuka peluang atau kesempatan untuk berlangsungnya korupsi ini menurut Tunggal 2000 Faktor-faktor penyebab yang terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi, yaitu kurangnya keteladanan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar. 3. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. 4. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Inilah Mas Mbak semua, di mana faktor-faktor penyebab ini penyebab terjadinya korupsi di dalam organisasi Kemudian ICW memaparkan faktor politik, hukum, ekonomi, dan transnasional sebagai faktor penyebab korupsi. Masal memberikan pandangan yang tidak jauh berbeda mengenai penyebab korupsi. Mengutip pandangan Mauro Masal, menyebutkan 6 hal yang menyebabkan korupsi bisa berlangsung,
Yang pertama, motivasi untuk mencari penghasilan dengan cara yang ekstrim, berhubungan dengan kondisi kemiskinan, upah yang rendah, dan resiko tinggi dari pekerjaan karena penyakit, kecelakaan, dan pengangguran. Inilah Mas Mbak semua, kita melihat dari pandangan massal ya, bahwa ada faktor atau yang menyebabkan orang itu berkorupsi, karena pastinya yang pertama ini adalah motivasi untuk mencari penghasilan ya. Kemudian yang kedua adalah kesempatan. Selain penghasilan, yaitu yang kedua adalah kesempatan, di mana orang itu melakukan korupsi itu ada kesempatan. Kesempatan untuk terlibat dalam korupsi itu karena disebabkan oleh banyak regulasi yang mendorong kesempatan tinggi untuk melakukan korupsi. 3. Sistem legislatif dan peradilan yang lemah. 4. Penduduk sedikit dengan jumlah sumber daya alam yang melimpah. Inilah yang menjadikan ya ada kesempatan atau orang yang menjadikan itu ingin terdorong berkorupsi itu adanya, yaitu karena kaitannya dengan sumber daya alam yang melimpah seperti itu ya. 5. Hukum dan prinsip-prinsip etik yang lemah. 6. Instabilitas politik dan lemahnya kemajuan politik. Kita lihat, kata sebagian orang, kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Hal ini tidak benar sepenuhnya, sebab banyak negara kaya dan makmur, penuh dengan skandal yang sedikit sekali melibatkan orang yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok miskin atau kekurangan. Banyak korupsi dilakukan oleh para pemimpin Asia dan Afrika, dan mereka tidak tergolong orang miskin. Jadi, korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tetapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Ini Mas Mbak semua, bahwa ya, korupsi itu bukan disebabkan oleh kemiskinan, tetapi kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Ini menurut Pope 2007 halaman 17, Mas Mbak semua ya. Jadi korupsi itu ya merugikan negara, merugikan masyarakat, dan pastinya merugikan rakyat bangsa Indonesia ya, gitu. Kalau kita melihat lingkup secara nasional. Jika pihak-pihak tertentu yang memojokkan kemiskinan sebagai besar korupsi, meskipun sesungguhnya hal ini tidak benar, ada pula orang yang menyatakan bahwa korupsi merupakan bagian dari kebudayaan. Di banyak negara berkembang, muncul pandangan bahwa korupsi merupakan bagian dari kebudayaan. Rakyat mau membayar uang ya semir ya, yang jumlahnya tidak besar dengan senang hati, misalnya untuk mendapatkan surat izin mengemudi, kartu tanda penduduk, dan lainnya. Perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah kebiasaan. Hal ini tidak berarti bahwa mereka menyetujui tindakannya, sebab memberi uang semir bagi mereka dipandang sebagai cara yang paling praktis untuk memperoleh apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Ya. Anggapan ini lama-kelamaan akan berubah jika jumlah uang semir yang diminta makin besar, atau barangkali konsumen tahu bahwa kelangkaan yang melandai uang semir sengaja diciptakan, atau juga proses-proses yang lebih baik sebenarnya bisa saja diciptakan. Namun demikian, ada kebudayaan tertentu yang disalahgunakan sebagai salah satu bentuk korupsi. Di Afrika terdapat penjelasan kebudayaan yang menyatakan bahwa pemberian hadiah yang berlimpah atas budi baik yang diberikan adalah sah-sah saja.
Hal ini ditolak oleh Ole Gunn, ya, Olusegun, aktivis anti korupsi Nigeria. Kata Olusegun, "Saya terkejut sekali bahwa bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan kita digunakan sebagai alasan untuk membenarkan perilaku yang sangat terkutuk. Dalam konsep Afrika mengenai hormat menghormati dan sopan santun, hadiah biasanya kecil saja. Memberi hadiah tidak harus, nilainya terletak pada semangatnya, bukan dari harganya. Memberi hadiah biasanya dilakukan secara terbuka, tidak pernah secara rahasia. Bila nilainya terlalu berlebihan, itu akan membuat orang malu dan biasanya hadiah yang bersangkutan dikembalikan. Korupsi telah menyalahgunakan dan menghancurkan salah satu aspek dari kebudayaan kita." Ini menurut Pope 2007 halaman 21 sampai 22. Meskipun banyak lembaga anti korupsi dan komitmen pemerintah cukup tinggi untuk memberantas korupsi, namun kenyataannya tindak pidana korupsi sukar diberantas, ya. Mengapa korupsi di Indonesia sukar diberantas, Mas Mbak semua? Kita lihat menurut Amir Santoso 2006 halaman 2 sampai 4. Yaitu yang pertama, kurang adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah, para tokoh pemerintah, dan DPR untuk memberantas korupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, korupsi yang terjadi di Indonesia sering disebut sebagai korupsi yang sistemik. Maksudnya, praktik korupsi tersebut memang terjadi secara sistemik melalui pemanfaatan kelemahan dalam sistem administrasi negara beserta aturan-aturannya. Ketiga, masalah budaya. Pemberian dari penguasa kepada anggota keluarga atau rakyat, meskipun diambil dari kas negara, bukanlah korupsi, tetapi dipandang sebagai upaya mengayomi dan ngayemi, yaitu membuat tentrem, ya, memberikan pelindungan. Itu kalau mengayomi, Mas Mbak semua, ya. Kemudian yang keempat, ini adalah akibat dari tidak mencukupinya gaji pegawai negeri yang berlangsung lama dalam rangka memenuhi kebutuhan yang makin bertambah, sementara gaji atau penghasilan pas-pasan. PNS terpaksa menyalahgunakan wewenang di kantornya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kelima, sejak reformasi bergulir tahun 1998, korupsi bukannya berkurang tetapi makin meningkat dari segi jumlah pelaku dan jumlah uang yang dikorupsi. Kita akan mengetahui, Mas Mbak semua, dampak korupsi. Korupsi memiliki dampak positif maupun negatif. Namun, jika dikalkulasi, dampak negatifnya tentu lebih banyak, atau dengan kata lain, pengaruh buruk korupsi jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Sebuah studi korupsi, ya, di Maroko menyimpulkan bahwa korupsi di dalam sistem Maroko tidak banyak membantu efisien kaum pengusaha dan pembentukan modal. Dalam sistem ini, korupsi hanya menguntungkan satu fungsi, yaitu kelangsungan rezim Klitgaard 2005 halaman 49. Ini kita mengetahui
dampak dari korupsi, Mas Mbak semua, bahwa korupsi itu juga bisa memiliki dampak yang positif dan pastinya lebih besar yang ke negatif seperti itu. Kemudian studi lain yang memperlihatkan bahwa korupsi telah memperhebat konflik etnik, menghancurkan efisiensi pemerintah kota dan badan-badan federal, melumpuhkan sistem penilaian dalam prestasi kerja dan kenaikan pangkat, menimbulkan suasana ketidakpercayaannya yang meresapi semua tingkat pemerintahan dan menggerogoti falsafah sosialisme di Afrika. Kita lihat hasil riset di Filipina menemukan bahwa korupsi menimbulkan penganeka kemasan produsen yang tidak efisien, distribusi sumber-sumber alam negara yang langka secara tidak adil dan tidak merata, dan kebocoran pendapatan pemerintah dari kas negara ke tangan perorangan. Ini menurut Kitgard 2005 halaman 50. Kita bisa mengetahui bahwa korupsi itu memiliki dampak hebat, utamanya terhadap ekonomi. Sebagaimana dituturkan Masal 2011 bahwa korupsi itu bisa menyebabkan 6, yaitu pertama, investasi menjadi rendah, termasuk investasi langsung dari luar negeri. Kedua, mengurangi pertumbuhan ekonomi. Ketiga, yaitu mengubah komposisi belanja pemerintah dari aktivitas sangat produktif menjadi aktivitas kurang produktif. Keempat, ketidaksamaan dan kemiskinan menjadi lebih besar. Kelima, mengurangi efisien bantuan. Keenam, menyebabkan negara mengalami krisis. Inilah Mas Mbak semua dampak dari korupsi. Kita juga akan mengetahui bahwa korupsi ini juga merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, Mas Mbak semua. Di dalam dampak korupsi ini terdapat rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Ini menurut Harman 2012 itu dapat dicermati ada dari 7 hal ini, yaitu yang pertama adalah kondisi negara dalam berbagai bentuk korupsi. Suap dan pemerasan merupakan bentuk dari penyelewengan yang merupakan bagian dari warisan Orde Baru. Elemen-elemen negara era reformasi dipercaya mewarisi praktik bisnis oligarki yang telah dibesarkan pada masa Orde Baru. Ini Mas Mbak semua kita melihat bahwa di mana di dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat bahwa korupsi itu, dampak dari korupsi itu merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, Kedua adalah sistem politik yang terbuka, yang ditunjukkan dengan meningkatkan peran partai politik, pemilu kada, dan parlemen dengan berbagai kelemahan dan celahnya malah dimanfaatkan oleh oligarki dan elit politik. Patronase yang berkembang dalam sistem oligarki telah membayangi proses pemilu dan pemilu kada menjadi tidak bersih. Ketiga, pada musim pemilihan, elit politik dan partai politik berperan menjadi penggelontor dana, baik berbentuk uang maupun barang kepada masyarakat calon pemilih. Pengumpulan dan pemberian dana, pemberian dana politik ini ditengarai untuk mendanai politik uang untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikeluarkan ketika kampanye. Ini dampak dari korupsi Mas Mbak semua. Pastinya dampak dari korupsi ini akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, Keempat adalah sebagai bagian dari masyarakat politik, itu banyaknya dugaan korupsi atas elit dan partai politik dasar merusak, itu dapat merusak
pembentukan dan pertumbuhan karakter dalam kaderisasi politik. Kelima, posisi elit politik dan elit negara ini berpengaruh terhadap masyarakat sebagai figur yang diikuti. Elit yang korupsi tetapi dermawan kepada konstituennya tetap dibela mati-matian oleh sekelompok masyarakat. Masyarakat menjadi permisif ya terhadap apa yang dilakukan oleh elit koruptor karena jasa mereka terhadap masyarakat. Inilah Mas Mbak semua, kita mengetahui dari yang kelima ini bahwa posisi elit politik dan elit negara itu sangat berpengaruh di dalam masyarakat sebagai figur yang diikuti ya. Kemudian yang keenam itu adalah sikap dan perilaku permisif dari masyarakat justru mendukung elit politik untuk melakukan korupsi. Dampaknya, selain masyarakat menjadi tidak peduli lagi terhadap perilaku elit politik, maka elit politik juga menjadi lebih berani melakukan korupsi dalam skala besar. Nah, kita juga mengetahui Mas Mbak semua yang keenam ini bahwa sikap dan perilaku permisif ya ini di mana masyarakat itu justru mendukung elit politik untuk melakukan korupsi, maka pastinya nanti dampaknya ya para elit politik itu menjadi lebih berani melakukan korupsi di dalam skala besar. Ketujuh, merosotnya moral dan nilai-nilai budaya yang luhur beriringan dengan meluasnya korupsi yang berimplikasi juga pada perilaku koruptif masyarakat. Aliran dana bansos yang diterima oleh sejumlah ormas merupakan indikasi dari sikap koruptif masyarakat. Masyarakat pun menjadi lebih terang-terangan dalam melakukan korupsi. Misalnya, memotong dana bantuan dari pemerintah, mengelola lahan parkir ilegal, menarik kutipan ya ketika memasuki jalan tertentu dan lain-lain. Inilah Mas Mbak semua, kita bisa mengetahui di dalam 7 dampak korupsi pastinya akan merusak sendi-sendi kehidupan di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mas Mbak semua di dalam materi ini ya kaitannya dampak korupsi kita juga sudah mengetahui Mas Mbak semua yang saya sampaikan tadi. Di sini saya mengakhiri untuk pertemuan yang ke-15 ini Mas Mbak semua ya. Terima kasih Mas Mbak semua atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.